Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang masih memberikan kepada kita semua kesehatan, kesanggupan, taufik yang lahir daripada hidayah yang lurus, agar senantiasa kita dapat melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini. Juga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena sudah diberikan akal fikiran, dan akal fikiran ini akan ditanya nanti di akhirat dipakai apa saja. Jangan sangka bahwa akal fikiran ini tidak akan dihisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 179 bahwasanya di akhirat nanti akan ada banyak sekali manusia yang dilemparkan ke neraka jahanam karena di dunia tidak mau berfikir. Karena itu saya bersyukur, mudah-mudahan Bapak dan Ibu para pemuda di sini yang hadir termasuk kepada orang-orang yang mensyukuri akal fikiran ketika di dunia, insyaallah, amin. Kajian kita fikih mufrodat ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu masih canggung dalam menyebut mufrodat, nah itu memang tidak populer ya. Hanya populer di kalangan santri. Kalau di kalangan santri ini disebut kajian fikih mufrodat, pakai fikih ya, fikih mufrodat. Jadi memahami kosakata di dalam Quran dan Sunnah gitu Pak. Nah, kajian fikih mufrodat ini kenapa menjadi penting ya? Karena banyak sekali konsep di dalam agama Islam yang kami survei ternyata tidak dipahami secara menyeluruh oleh umat Islam ya, khususnya umat Islam di zaman modern sekarang gitu Pak, generasi sekarang ya. Padahal konsep-konsep di dalam agama Islam itu begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ajaran Islam kepada Nabi Muhammad SAW kecuali dengan menggunakan penamaan Pak ya. Penamaan ritual, penamaan konsep, semuanya dalam ajaran Islam diberi nama. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ajaran Islam terkait akidah, ibadah dan muamalah itu semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tidak diberi nama. Tolong sebutkan kepada saya satu saja ritual atau konsep di dalam Islam yang tidak ada nama. Nah, sadayana dinamian. Kenapa? Itu. Ini pentingnya penamaan gitu ya. Semuanya pakai nama ya. Salat misalkan yang barusan kita laksanakan adalah salat subuh atau fajar. Ya, salatul fajri diberi nama ya, salatul fajri, salat fajar atau salat subuh. Nanti ketika matahari tergelincir ya, tengah hari itu ada sholat zuhur, diberi nama zuhur gitu Pak. Ketika bayangan satu benda sudah sama panjangnya dengan benda aslinya, asar gitu kan, diberi nama asar. Ketika matahari tenggelam diberi nama maghrib. Ketika ufuk sudah gelap tidak ada lagi cahaya diberi nama isya. Sadayana dinamian. Sholat yang wajib, sholat yang sunat pun diberi nama ya, semua ya. Ibu mengambil air untuk sholat pun disebut wudu. Tidak ada air diganti dengan debu, tayamum. Wudu dan tayamumnya batal disebut berhadas gitu kan. Nah, semuanya diberi nama. Saum juga sama. Saum yang sebulan penuh, saum yang sepekan 2 kali, yang sebulan 3 kali, yang selang 1 hari, yang setahun sekali, yang setahun 2 kali, semua ada nama. Sedekah ya, sikap yang benar terhadap harta, apakah itu diberikan kepada yang membutuhkan dengan cara diatur takarannya, zakat gitunya, atau dibebaskan tidak diatur, infak.
itu semua ada nama. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka kata para ulama ahli bahasa, al-ismu, nama, penamaan, itu fungsinya adalah litasawur, supaya menjadi gambaran yang benar, supaya menjadi gambaran yang jelas. Ya, diberi nama itu supaya menjadi tasawur, menjadi bayangan yang benar, tidak keliru di dalam benak kita. Saya sering mencontohkan, kalau ibu mengasuh cucu, gitu ya, mengasuh cucu diajak untuk melihat binatang, gitu kan, ke kebun binatang. Nah, ketika pulang dari kebun binatang ditanya oleh bapak, tadi lihat apa saja, gitu kan? Cucu bapak dan ibu akan dengan mudah menyebutkan nama-nama binatang karena binatang punya nama. Ada gajah gitu, ada gorila, ada harimau, kan enak gitu Pak ngobrolnya. Ketika cucu menyebutkan nama binatang, langsung menjadi tasawur dalam benak bapak, oh itu yang dilihat cucu kita. Coba kalau binatang tidak punya nama, kata cucu bapak, saya lihat hewan berkaki 4 gitu Pak, nu mana gitunya. Incu bapak ngobrolkeun kuda, bapak kebayang domba gitu. Saya lihat gitu pan, ada hewan besar hitam besar jalan kaki kayak bapak gitu ya. Nyebut gorila. Nah, jadi al-ismu atau nama itu litasawur, supaya menjadi gambaran yang jelas. Nah, di dalam Quran disebutkan bahwasanya para malaikat mencatat amal kita. Kiroman katibin, gitu kan? Nih, makhluk mulia yang mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu Nabi bersabda, apabila kalian memiliki niat amal baik, kesolehan, padahal belum diamalkan gitu Pak, tapi sudah dicatat. Ketika diamalkan, maka catatan itu nanti dilipat gandakan, gitu kan? Jadi ketika masih menjadi niat, itu sudah dicatat sebagai satu pahala kebaikan. Sebaliknya apabila kita berniat buruk, maka baru niat apakah sudah dicatat atau belum? Jawabnya belum. Ketika dilaksanakan baru dicatat sebagai satu dosa saja. Nah, para ulama mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya hadis ini, maka tasawur itu sudah dipahami oleh malaikat rahimahumullah. Maka tasawur inilah yang menjadi cikal bakal qasdun, yang menjadi cikal bakal niatun gitu Pak. Niat ieu. Niat ieu Pak. Niat itu adalah tasawur kita, tasawur yang benar. Ketika ibu berangkat ke kamar mandi setengah 12, mau ambil air wudhu, itu sudah menjadi gambaran tasawur, saya mau sholat zuhur gitu. Maka zuhur itu pasti nu eta gitu, nu 4 rakaat. Tidak mungkin nu 3, mual nu 2 rakaat mual. Dan malaikat juga sudah paham, sudah tahu. Itu yang disebut innamal a'malu bin niat, dan sudah dicatat niat kita. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka semua penamaan ini, karena nama itu bertujuan supaya menjadi gambaran yang jelas, berarti apabila agama Islam, semua ritual, semua konsep dalam Islam diberi nama, berarti Allah mengharapkan kepada kita supaya kita memiliki pemahaman dan gambaran yang jelas tentang Islam gitu. Nah, inilah yang saya sebut kenapa materi fikih mufradat sangat penting gitu ya. Penting sekali, karena apabila salah memahami satu konsep, satu penamaan ya, akan berpengaruh kepada pemahaman-pemahaman yang lain gitu Pak. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka apabila kita mengumpulkan seluruh nama ya, penamaan di dalam ajaran Islam yang begitu luas, dari mulai mengurus, mohon maaf, kamar mandi sampai mengurus negara, bahkan mengurus dunia ya. Penamaan-penamaan tersebut yang begitu banyak, bahkan Allah Subhanahu wa taala pun memiliki
nama-nama yang banyak gitu ya, yang dikenal dengan Asmaul Husna. Ya, 99 nama Allah. Ya. Penamaan ini tidak akan terlepas dari dua sifat atau dua karakter. Yang pertama, apakah nama ini menggunakan bahasa Arab sudah dikenal di zaman jahiliyah oleh orang Arab? Ataukah nama ini sama sekali belum dikenal oleh Arab jahiliyah? Kalau penamaan-penamaan yang sudah dikenal oleh Arab jahiliyah, maka Nabi Muhammad SAW nanti merubah maknanya. Contoh seperti misalkan silaturahim, ya. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan, kami orang Arab dari dulu sebelum Islam datang sudah mengenal silaturahim. Hanya saja dulu di zaman jahiliyah silaturahim itu adalah, silah artinya mengumpulkan, rahim itu adalah rahim ibu, perut, ya, nasab. Maksudnya kinayah itu makna yang jauh, maksudnya menyambungkan nasab, menyambungkan keturunan. Berbuat baik, menyebarkan kebaikan kepada kerabat dekat gitu Pak. Itu silaturahim sebelum ada Islam. Lalu kebaikan apa yang disebarkan itu? Tolak ukur baiknya itu apa? Itu tolak ukur budaya, ya, budaya Arab waktu itu. Ketika Nabi Muhammad SAW datang membawa Islam, Nabi ambil istilah silaturahim, itu sudah dikenal, tapi Nabi rubah maknanya dengan membacakan surah An-Nisa ayat pertama. Kata Nabi, silaturahim itu bukan kepada kerabat dekat saja, tetapi kepada seluruh manusia, karena sejatinya kita ini bersaudara dari Nabi Adam alaihissalam. Itu surah An-Nisa ayat pertama, ya, ayat silaturahim yang menjelaskan langsung bahwa kita berasal dari Adam. Kan bunyinya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Gitu kan? Bertakwalah kalian kepada Allah yang menciptakanmu dari satu jiwa. Itulah Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, gitu. Dan diciptakan dari jiwa itu pasangannya Hawa alaihissalam, ibunda kita, lalu diturunkan dari kedua beliau itu turunan yang banyak, gitu kan. Wattaqullaha allati tasaalu nabihi wal arham taeta, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling bersilaturahim. Nah, itu. Jadi kepada seluruh manusia. Lalu hukum apa yang dipakai? Kebaikan apa yang disebarkan kepada seluruh manusia itu bukan hukum budaya Arab, tetapi rahmat Allah. Hukum Islam. Itu yang dimaksud rahmatan lil alamin teh itu Pak. Rahmatan lil alamin itu Islam sudah punya aturan untuk mengurus apa saja gitu, rahmatan lil alamin teh. Ya, baik untuk manusia, ya, juga adab kepada alam, kepada hewan. Ya, itu hablum minallah hablum minan nas, itu semua sudah diatur tak itu rahmatan lil alamin teh. Rahmat teh aturan, hukum gitu. Bukan jadi dalil hidup seenaknya gitu. Di kita malah sering disebut-sebut Islam rahmatan lil alamin itu seolah-olah menjadi dalil untuk hidup bebas gitu Pak. Boleh tidak mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani, lalu datang ke gereja nyanak tumpeng? Jawabannya tidak boleh. Nanaonan. Tapi sering disebutkan, kenapa tidak boleh? Islam kan rahmatan lil alamin, gitunya. Rahmatan lil alamin itu jadi hidup seenaknya gitu Pak. Ya. Nah, maka yang disebut dengan silaturahim itu adalah menyambungkan rahmat Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah datang, ya, merubah maknanya menjadi silaturahim itu menyambungkan rahmat Allah. Imam Al-Bukhari yang menjelaskan ini di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, di Kitabul Adab, ya. Kitabul Adab, lihat oleh Bapak dan Ibu kalau punya Sahih Bukhari di rumah, di Kitabul Adab itu Imam Bukhari menjelaskan tentang rahmat sampai panjang sekali, ya. Apa yang disebut rahmat. Nah, itu contoh kata yang dikenal zaman jahiliyah, ya. Lalu Nabi pakai dan Nabi nanti ganti maknanya. Yang kedua, ada juga kalimat yang sama sekali tidak dikenal di zaman jahiliyah. Artinya Nabi SAW mengajarkan kalimat yang baru.
Seperti misalkan adanya satu alam di atas sana yang disebut dengan Sidratul Muntaha misalkan, ya. Itu kan perkara gaib. Secara bahasa apa itu sidroh, apa itu muntaha, orang Arab bisa paham. Tapi ketika disebut bersamaan dan itu menunjukkan kepada satu tempat di atas sana, Sidratul Muntaha, itu para sahabat tidak paham. Naon gitu kan? Ya, bahwa kata Nabi di atas beberapa lapis langit ini, tapi jangan dibayangkan seperti kue lapis gitu Pak. Di atas sana ada satu pohon yang besar dan indah bernama Sidratul Muntaha. Di atasnya nanti ada lautan, ya, dan di atas laut itulah ada arasy Allah. Jadi kita ini sedang berada di mana Pak? Di dasar laut, debu yang sangat dangkal di bawah gitunya. Nah, kecil sekali di bawah. Nah, itu tidak dikenal, baru dikenal ketika Nabi menjelaskan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini dasar untuk mengkaji fikih mufradat. Kita masuk kepada materi yang akan dilanjutkan. Yang sedang dibahas adalah surah Ali Imran ayat 164 ya. Yaitu pada kalimat laqad mannallahu. Nah ini, sungguh Allah telah menurunkan minnah atau manna di sini sering diartikan karunia. Apa itu karunia ya? Kadang-kadang tidak jelas naon karunia teh gitu Pak. Ya. Manna di sini kata kerja ya. Nah, ini berasal dari kata al-minnatu atau minnah. Kemarin sudah dijelaskan ya bahwa minat itu kesimpulannya lah kenikmatan yang banyak ya, keutamaan yang tinggi yang tidak pernah diminta oleh hamba meskipun gitu, tetapi Allah dengan maha kebijaksanaannya ya maha mengetahui bahwa minat ini diperlukan gitu Pak. Contohnya kami membangun pesantren Pak, pesantren sekelas Ma'had Ali atau fakultas gitu Pak, namanya pesantren Ibnu Hajar ya. Pesantren Ibnu Hajar itu ketika berdiri di Ciwastra ya, ada 6 jurusan di sana, ulumul Quran, ulumul hadis ya, usul fikih, kemudian jurusan fikih, ilmu kalam, dan astronomi Islam atau hisab, ilmu hisab dan ru'yat ya, bikin kalender gitu Pak, menghitung waktu. Nah, ketika Ibnu Hajar ini diresmikan, saya mendengar pimpinan pesantren ya waktu itu Ustadz Apad ya, Ustadz Apad Ruslan, kemudian penasehat Ustadz Amin Mukhtar, guru-guru kita semua menyebutkan bahwa pesantren Ibnu Hajar itu bisa jadi tidak dirasa penting oleh sebagian masyarakat, bahkan tidak butuh gitu Pak. Tetapi keberadaan pesantren Ibnu Hajar harus gitu Pak, harus adanya, meskipun masyarakat di situ bahkan di sekitar pesantren merasa tidak butuh gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala pun melakukan hal yang sama. Orang Arab Pak, bangsa Arab itu tidak pernah minta diutus nabi. Itunya. Yang minta, yang menanti-nanti, yang mengharapkan dari dulu diutus nabi dari kalangan mereka itu orang Yahudi. Yahudi di Madinah. Karena mereka tahu bahwa nabi terakhir itu akan hijrah ke kota Madinah. Ya, ada di dalam Torah mereka bahwa nabi itu akan hijrah ke kota Medinta. Bahkan di dalam kitab mereka disebut namanya. Ya, kitab Kidung Agung itu menyebut nama Nabi Muhammad SAW langsung. Kalau tidak salah pasal 16 ayat pasal kelima ayat 16 kalau tidak salah, dengan menggunakan bahasa Ibrani, ayat itu berbunyi hikumam takim vekulum mahamadim. Nah, hikumam takim vekulum mahamadim. Kadangunya hikumam takim vekulum mahamadim. Zehdo di vezehroi benut Yerusalem. Tutur katanya lembut, dia bernama Muhammad yang agung. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku itu sesama Rasul Allah, maksudnya wahai putri-putri Yerusalem. Jadi sudah dikenal bahwa namanya pun Muhammadim. Karena itu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 140 berapa ya? 142 kalau tidak salah. Ya. 146 ya sana. Itu mengatakan bahwa alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, itu kan?
Mereka yang diberi Alkitab itu ahli kitab Yahudi Nasrani mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Nah, jadi mereka mengharapkan diutusnya Nabi terakhir bernama Muhammad itu, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan mereka, dan tidak pernah bangsa Arab itu melakukan hal yang sama, tidak. Bangsa Arab itu tidak tahu tentang kenabian. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW itu mengklaim atau mengaku mengikrarkan diri sebagai Rasul, mereka bingung, bahkan sampai mengutus utusan untuk mendatangi orang-orang Yahudi di Madinah, gitu kan? Itu sababun nuzulnya surah Al-Kahfi. Nah, sababun nuzulnya surah Al-Kahfi itu datang utusan dari kafir Quraisy kepada Yahudi Madinah yang bertanya, apa yang harus kami lakukan kepada orang yang mengaku sebagai nabi, gitu. Jadi orang Arab itu sudah lupa, Pak. Terakhir itu nabi dari kalangan mereka Nabi Ismail alaihissalam, yang saat itu jaraknya sudah 2600 tahunan gitu banyak. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi minat itu adalah pemberian Allah dengan kemahabijaksanaan Allah, yang mana Allah memberikan kepada seorang hamba atau satu masyarakat di kalangan hambanya, di kalangan manusia, ya, padahal masyarakat itu tidak pernah minta. Nah ini Pak, apakah Bapak dan Ibu pernah merenungkan kenapa kita dilahirkan sebagai Muslim, gitunya? Bahkan ini adalah satu-satunya jalan keselamatan sekarang. Boleh dibandingkan dengan agama yang lain, boleh, silakan, ya. Tapi nanti kita akan pada kesimpulan inna dina indallahil Islam. Islam ini satu-satunya agama yang Allah ridho. Betapa nikmatnya masyarakat, ya, betapa nikmatnya seorang manusia yang begitu lahir dia mendapatkan Islam. Apakah Bapak dan Ibu pernah menemukan bagaimana kisah seorang mu'alaf yang susah payah mencari kebenaran agamanya? Sok seeb sabaraha eta, ya, mencari mana agama yang benar itu, ya. Tidak ada ketenangan hidup. Orang-orang ateis di luar sana tiap hari bunuh diri, Pak, karena stres menghadapi kehidupan dunia. Orang Indonesia saya katakan meskipun negaranya amburadul gitu Pak, maksud saya amburadul itu orang-orang miskin tidak sejahtera gitunya. Katanya negara kepulauan tapi ikan laut mahal, Pak, aneh Pak tuh. Di mana-mana negara kepulauan mah ikan lautnya murah. Soku Bapak tinggalnya di London, ya, Inggris, ikan kan yang dikonsumsi. Di Jepang, ya, di Tokyo. Saya 4 tahun di Jepang itu kenyang makan ikan. Salmon teh Pak, salmon teh orang Jepang mah dimentah gitu ya. Abdi mah digoreng garing, di balado gitu. Ikan salmon teh. Orang Jepang nyengir gitu Pak. Nah, salmon di balado gitu. Tapi orang Indonesia coba kita tanyakan kepada siapa di Indonesia, ya, yang di pinggir jalan pernah tidak makan ikan salmon? Ngahuleng, Pak. Kamarana ya lauk urang gitu banyak. Nah, itu yang saya maksud tidak sejahtera itu begitu. Ya, kamarana lauk urang Pak, ikan kita ini pada kemana? Nah, maka Indonesia ini, ya, ya kalau dibanding dengan negara Arab misalkan, kenapa Arab itu kan tidak punya laut Pak, tapi tidak punya laut, tidak punya kebun, tapi makanan di sana melimpah karena hidup dengan gaya impor. Nah, kalau kita banding-banding seperti itu, serasa nanti ada pertanyaan di dalam hati, ya Allah teu adil gitu. Padahal bisa jadi ini adalah berkat dari doa orang tua kita dulu. Kita mendapat Islam, gitu kan? Doa dari orang tua kita dulu. Orang Arab sampai sekarang mereka Muslim, lalu hidup juga sejahtera, makanannya komplit. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dunya makmur, subur, ente subur mangan makmur gitu Pak. Di urang mah subur tapi teu makmur, tibalik gitunya. Ari Arab mah teu subur tapi makmur. Ari urang mah subur tapi tidak makmur. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena itu para ulama sering mengatakan apabila kita diberi Islam, satu kenikmatan, minat yang sangat luar biasa dari Allah, meskipun kita tidak meminta, ya, padahal kita belum pernah minta. Kapan Ibu dan Bapak minta kepada Allah? Ya, nanti kalau saya ke dunia saya ingin beragama Islam, kan belum pernah. Tapi Allah berikan itu, mudah-mudahan
kita pun diberikan surga ketika kita terus menerus meminta gitu Pak. Tidak minta saja diberi Islam gitu. Mudah-mudahan atuh ari nyungkeun mah ya surga ge dipasihkeun gitu. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka yang sedang kita bahas di ayat 164 ya surah Ali Imran ini, pemberian Allah yang tiada ternilai satu kenikmatan ya kepada umat manusia, meskipun bangsa Arab waktu itu tidak minta, adalah diutusnya seorang Rasul di kalangan mereka dengan bahasa mereka yang senasab dengan mereka dan dari jenis mereka. Ini kemarin sudah dibahas ya, bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan 4 tugas sebagai minat bagi umat manusia. Jadi minat karunia Allah itu berupa pengutusan Nabi, pengutusan Rasul. Maka Nabi sebagai al-minnah, sebagai karunia yang besar itu harus melakukan 4 tugas. Kemarin baru dibahas nomor 1 ya Pak, yaitu tilawatul ayat. Nabi melakukan tilawah ayat. Sudah dijelaskan apa bedanya tilawah dengan kiroah dan apa yang dimaksud dengan al-ayah di sini. Kita masuk langsung ke nomor 2 ya. Mohon maaf, nomor 2 iya. Nah, yaitu tentang tazkiyatun nafas atau pembersihan jiwa. Jadi Nabi ketika diutus, apa yang dilakukan? Belum ada orang yang percaya. Bapak Ibu, kalau kita berdakwah, kita bisa atau kita pun harus ya sebaiknya mengikuti langkah ini gitu. Langkah apa yang dilakukan oleh Nabi sesuai di surah Ali Imran ayat 164 disebut satu persatu 4 tugas Nabi itu ya. Nah maka yang kedua disebut oleh Allah adalah tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa. Kade Pak Bu, bukan membersihkan jasad atau membersihkan ruh gitunya. Karena manusia ini terdiri dari 3 komponen, ada jasad, ada ruh, ada jiwa gitu Pak ya. Jasad itu yang oleh ibu suka diberi bedak gitunya, dibedakan ku ibu teh pakai lipstik itu, berdandan, itu jasad Bu. Jasad ini Pak cangkang ya. Ketika kita melihat kacang Pak, kacang cemilan misalkannya, kita sebut ini kacang ketika kacangnya ada di dalam cangkang. Lalu ketika cangkang itu kita buka dan biji kacangnya 2 keluar, mana sekarang yang kita sebut kacang? Apakah cangkangnya atau bijinya? Yang kita sebut kacang adalah bijinya. Sedangkan cangkangnya ini apakah kita sebut kacang? Tidak, ini cangkang atau kulit kacang gitu Pak. Maksud saya adalah ketika manusia wafat gitunya, saya disebut Nova, nama saya Nova ya. Lasanova itu singkatan Pak, lalaki Sabtu November akhir gitu. Karena saya ini orang Sunda Tulen Pak. Mohon maaf ya, bukan bangga dengan turunan, tidak. Saya ini turunan Raden Ardiwinata. Jadi keluarga besar saya Sunda yang masih memegang budayanya lah gitunya. Meskipun sudah tersirami oleh Islam. Jadi memberi nama itu gitu Pak, budayana gitu. Sigapun adi namina Senriko Baginda Munggaran. Senriko teh sabar enden, pan ibuna namina enden. Riko teh ridho kolot gitu. Baginda teh tipun aki, bagea incu datang, bahagia kedatangan cucu gitu. Munggaran nu kahiji gitu Pak. Ya, adik saya juga bernama Sendri Senen di Adewarti, Borojona Bu di bidan Adewarti di Sayati gitu. Tak itulah gaya nganamian keluarga Simkuring mah. Tak abdi kabagean lalaki Sabtu November akhir gitu. Asa Nova gitu. Nah, nama saya Nova dan ini jasad saya, Pak. Ketika nanti saya wafat, lalu saya dikubur di sini misalkan, apakah Bapak menyebut saya ada di dalam kuburan? Tak gitu. Eta mah cangkang Pak. Eusina mah tos teu aya di dinya. Terusnya, kartosnya eusina mah nuju di alam barzakh. Nu aya di handap eta mah cangkangna. Nah, maka manusia ini ya terdiri dari 3 komponen, jasad, ruh dan jiwa.
Itu jasad. Nah, nanti kalau kita mati dicabut ruh gitu Pak. Cabut ruh. Kan kebayang banyak dicabut ruh mah. Roh jeung jiwa nu ieu mah fisik, nu ieu mah spirit gitu Pak, makhluk halus. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ari nafas nu mana gitu. Kan ada jasad, ada ruh, ain jiwa nu mana gitu Pak. Nah, jiwa itu ya tiap hari oleh Allah dicabut Pak, ditahan ketika kita tidur. Jadi ketika manusia tidur, ruhnya tidak dicabut. Atau dicabut mah maot. Mata kerek tarik teh pan teu maot eta teh. Tapi kalau ditanya, dia tidak akan bisa menjawab. Nunuju kerek yang sedang mendengkur Pak, taros junaon ya moal ngawalar. Kenapa? Tidak ada jiwa di sana. Saur Allah di Al-Qur'an, kami genggam jiwa orang-orang yang tidur. Lalu kami berikan atau kami ambil. Jadi posisi tidur teh posisi bahaya Pak. 50-50, 50% di dunia, 50% terus di akhirat gitu. Ya. Jadi kalau Allah kehendaki diberikan lagi, kalau Allah kehendaki tidak diberikan. Mata aya nuju kulem ngantunkeun pan seueur. Ya. Jadi jiwa itu apa? Jiwa itu kita yang sebenarnya Pak. Jadi bapak ibu bukan kulit kacang, tapi bapak dan ibu adalah biji kacang yang tadi saya maksud. Lalu apa bedanya dengan ruh? Ruh itu hanya sebatas tenaga penggerak saja. Oleh Allah kita diberi batu baterai gitu Pak. Dan batu baterai itu kita tidak tahu habisnya kapan. Itu bisa dicas. Ya. Siga kuota internet gitu Pak. Berjatah. Jatahna sabaraha lami? Jatahna 100 gigaeun misalkan. Sekarang sudah 99 giga habis dipakai, berarti tinggal 1 giga lagi. Gitu ya Pak. Itu umur ya, dan itulah nanti kekuatan ruh penggerak ini, kita bisa bergerak dengan ruh. Tapi jiwa nafas dialah yang memilih. Makanya Imam Al-Ghazali misalkan ya mengatakan bahwa jiwa itu akal dan hati gitu. Pak, akal dan hati kita. Dialah yang memilih. Kalau diibaratkan dengan proyektor ini, jasad itu adalah casingnya, ruh itu adalah listrik gitu kan. Maka kalau dicabut kan mati Pak ya, listrik, aliran listriknya. Jiwa itu adalah lensa yang ada di dalam itu, yang memilih warna apa yang akan ditampilkan. Bade beureum, bade hideung, bade biru, koneng, hijau, ungu. Dia yang memilih, dan dia nanti yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Mau taat mau maksiat takuma anjeuna. Bapak dan ibu yang sebenarnya adalah jiwa. Ada manusia utuh lalu diamputasi Pak, kakinya diamputasi, tangannya diamputasi, tinggal sepotong. Apakah disebut setengah manusia? Tidak. Atau ada manusia tidak bertumbuh kembang, ali itu gitu juga ucok baba gitu Pak. Apakah disebut setengah manusia? Setengah ucok gitu? Henteu kan? Karena kita yang sejati bukan jasad gitu, tapi nafas. Nah, yang dibersihkan oleh Nabi di poin kedua ini bukan jasad, Nabi mah ya, bukan ruh tapi jiwa. Sok Pak aneh Pak, orang yang sedang tidur ya, itu jiwanya diambil oleh Allah. Yang tertinggal adalah jasad dan ruh. Coba ku Bapak toong. Kayaknya Bu di bumi pami murang kali kalau anak ibu sedang tidur itu bukakeun socana apa kita, bukakeun kelopak matanya buka, itu kan orang tidur begini Pak, hanya saja kelopak matanya tuh turun gitu banyak, padahal sejatinya kan matanya melihat biasa ke depan kieu gitu, tak kieu Pak, kalau tidak ditutup gitu Pak, mun dibuka kieu jalmina peureum teh. Jadi tidak ada perubahan sebetulnya, hanya ini ditutup saja oleh Allah gitu, nanti takut ada kotoran yang masuk. Ya, melindungi mata ditutup gitu. Padahal kalau dibuka itu dia sedang menyorot gitu. Matanya itu sedang seperti ya tidak ada apa-apanya. Tapi kenapa ditanya tidak jawab? Tak eta Pak, aya jiwa teh berarti gitu. Intinya. Lalu dia mendengkur, ruhna mah masih aya gitu. Jasad ada, ruh ada, jiwanya yang tidak ada gitu. Dia yang memilih, kan itu dia tidak bisa menjawab.
Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka yang disebut dengan tazkiyatun nafas adalah membersihkan jiwa. Mari kita lihat apa penjelasan para ulama tentang tazkiyah. Kata tazkiyah itu berasal dari kata zakat. Makanya ada zakat fitrah, cenah kitu nya. Zakat mal, membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan harta? Bukan. Membersihkan pemilik harta. Jadi zakat harta itu bukan membersihkan hartanya ya, tapi membersihkan pemilik harta. Nah, secara bahasa zakat ini artinya nama numuan, yaitu bertumbuh kembang. Ya, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan, aslu zakati an-numu. Pokok asal az-zakat ya, membersihkan, kita suka mengartikannya membersihkan. Pokok asalnya adalah an-numu, tumbuh kembang. Apa yang dimaksud dengan tumbuh kembang di sini? Al-hasilu an barakatillah. Ya, hasil daripada berkah Allah. Wa yu'tabaru dzalika bil umuri dunyawiyah wal ukhrawiyah. Dan termasuk di dalamnya urusan dunia dan urusan akhirat. Ketika harta ini kita mau bersihkan, bukan dicuci pakai sabun harta itu, tetapi dikeluarkan zakatnya, maka akan bersih secara ukuran Allah. Itu kan ada berkah Allah di sana. Nanti harta ini menjadi tumbuh kembang, baik itu terasa nikmatnya di dunia, berkah gitu Pak, cukup ya untuk apa? Untuk ibadah cukup, itu berkah teh. Atau nanti juga terasa benefitnya ketika di akhirat gitu. Nah, maka dari pengertian ini disebut tazkiyah itu adalah tumbuh ke arah yang baik, yang penuh berkah, baik di dunia maupun di akhirat. Artinya tazkiyah itu kita memberikan satu proses pertumbuhan yang baik gitu Pak, sehingga dia menjadi berkah dunia akhirat. Tentu saja dengan adanya proses pertumbuhan yang baik ini, perkara-perkara yang jelek menjadi hilang. Karena itu suka disebut membersihkan gitu. Ya, tazkiyah itu disebut membersihkan, meluruskan, memperbaiki sami. Imam Al-Maraghi di dalam tafsirnya, tafsir Al-Maraghi menyebut bahwa tazkiyah itu adalah tathir, mensucikan. Nah, jadi kalau disebut membersihkan kurang kena, tapi harus tathir, mensucikan, karena suci atas ukuran hukum Islam, gitu kan? Apa yang disucikan oleh Nabi kepada nafas atau jiwa-jiwa manusia saat itu? Yang pertama, kata Imam Al-Maraghi, Nabi melakukan pensucian akidah. Yang kedua, Nabi melakukan pensucian akhlak. Ditambah oleh penjelasan Imam Ibnu Al-Jauzi, juga ada pembersihan harta. Karena itu tazkiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau diutus di Mekah itu ada 3: tazkiyatul aqaidiz zaifah, tazkiyah atau pembersihan ya akidah-akidah yang buruk, wa tazkiyatul akhlak, dan juga pembersihan akhlak, wa tazkiyatul mal, dan pembersihan harta. Dengan akidah yang sudah bersih akan menciptakan akhlak yang baik, yang mulia. Dengan akhlak yang baik, sistem perekonomian pun, bagaimana manusia bersikap kepada harta akan menjadi baik pula. Jadi saling berkaitan. Jangan anggap enteng akidah gitu Pak. Sedangkan kita sampai sekarang dirusak oleh orang kafir itu dimulai dari perusakan akidah. Karena itu kami punya channel gitu kan. Kami punya di pesantren itu punya website ya, punya media yang diberi nama Sigabah. Sigabah teh naon? Siaga bencana akidah. Nah gitu kan, kalau siaga bencana alam sudah banyak gitu Pak, tapi siaga bencana akidah, nah ini ya Pak Bu yang harus lebih diperhatikan. Jadi Nabi SAW melakukan tugas pertama kemarin sudah dijelaskan, itu adalah tilawatul ayat, mengajarkan taklim seperti ini ya. Kemudian yang kedua harus melakukan pembersihan Pak. Nah ini Pak yang disebut amar ma'ruf nahi munkar. Kalau amar ma'ruf sudah banyak gitu, dan semuanya bersemangat melakukan amar ma'ruf. Yang masih jarang itu nahi munkar. Nahi munkar mah jarang orang mau Pak. Ya.
Saya takjub kepada satu kampung di daerah Marga Asih sana Pak, ada kampung Rahayu namanya. Itu para ustadz dengan santrinya, dengan pemuda remaja masjid itu, kalau ada kemaksiatan di kampung mereka, turun Pak, nyanak bedau. Jadi ada yang sabung ayam gitu Pak, ada yang berjudi, ada yang mabok, ada juga yang berzina gitu Pak, mojok-mojok apel gitunya. Itu dikejar Pak pakai golok gitunya di situ tuh. Ya. Dan saya tidak menemukan nahi munkar seperti itu di tempat yang lain. Harus melakukan tazkiyah. Apakah kemaksiatan itu dari ukurannya nilai akidah, ibadah atau muamalah? Sami sadayana. Ya. Karena musuh Islam itu tidak berhenti Pak. Akidah komo sekarang. Umat Islam sedang digencet dari atas, dari bawah, dari samping, dari depan, ya, dari belakang. Bahkan di pesantren kami kan banyak berbagai macam divisi di akidah itu ya. Ada yang akidah ahli kitab, misalkan mengkanter kristenisasi gitunya. Dan saya salah satu yang ditugaskan mempelajari agama Yahudi, mempelajari agama Kristen supaya bisa berdebat dengan misionaris-misionaris dari kalangan Kristen yang gencar banyak. Gencar Pak, Kalembang, Kapangalengan, Kaciwidey, itu menghampiri petani-petani yang sehari-hari di sawah tidak pernah mengaji, ya. Kemudian melakukan pernyataan-pernyataan yang membingungkan, seperti misalkan kami punya Allah, kalian pun punya Allah, gitu Pak. Kami Allahnya adalah Yesus Kristus, kalian Allahnya siapa? Ngahulang eta petani Pak. Allah urang saha? Bu, cenah kitunya cek patani teh, ari Allah urang saha? Nah, Allah urang saha? Padahal pertanyaannya yang salah gitu, ngaco. Mungkin yang dimaksud kami punya Tuhan, kalian pun punya Tuhan. Tuhan kami Yesus, Tuhan kalian siapa? Oh, Tuhan kami Allah. Kan gitu Pak, jelas banyak. Tapi misionaris ini memang semua memiliki memiliki misi-misi penipuan, mengelabui gitu Pak. Ya, makanya di dalam Bible itu Tuhan diterjemahkan sebagai Allah. Ya. Jadi kalau di dalam bahasa aslinya, bahasa Aram, ya, Suryani itu disebut Eloh gitu kan? Eloah gitu. Kalau dalam bahasa koin Greek Yunani, ya, Septuaginta itu menyebut Theos gitu Pak. Ya. Theos, Deus gitu, Theos lah ya. Diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi Lord, God. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia harusnya jadi Tuhan. Ini tidak diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi Allah gitu. Itu pelanggaran besar. Lembaga Alkitab Indonesia di Jakarta, LAI itu yang menerbitkan Bible kemana-mana. Pelanggaran nerjemahkan kalimat Tuhan dengan kata Allah. Padahal itu nama personal Tuhan Sang Pencipta, ya. Itu pelanggaran besar. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tanu kararieu itu Pak, ya. Baru dari segi akidah Pak, ya, termasuk nanti penyimpangan-penyimpangan yang lain seperti akidah Syiah, ya, Ahmadiyah, terus ya Islam yang lainnya kalau sesama yang mengaku Muslim, ya, sesama agama, lintas agama saja banyak gitu. Belum lagi nanti yang merusak akidah dari segi muamalah, ya. Apa racun-racun pemikiran yang diberikan kepada anak-anak kita, ya, lewat media, lewat, ya, cerita internet segala, wah Pak, banyak sekali. Itu siaga bencana akidah. Mana usahanya kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW? Apakah kita tidak malu nanti kalau di akhirat bertemu dengan Nabi, ya? Dan di dalam catatan amal kita tidak ada sedikit pun catatan amal tentang tazkiyah ini, tazkiyah pembelaan kepada Islam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lihat ya secara singkat saja. Ini sampai 5:30 Pak Haji. Ya, 10 menit lagi ya. 10 menit lagi Pak. Apa yang Nabi hadapi saat itu, nanti kita bandingkan dengan apa yang kita hadapi, ya. Ternyata di zaman Nabi itu nanti jenisnya lebih sedikit lah, di kita lebih banyak, tapi di zaman Nabi lebih susah gitu Pak, ya, meskipun lebih sedikit.
Akidah yang kotor di zaman Nabi. Nabi membersihkan akidah. Yang pertama adalah penyembahan berhala. Yang kedua, menganggap Allah punya anak. Itu akidah kotor menurut para ulama ketika Nabi SAW baru diutus. Nah, Bapak dan Ibu, tidak boleh kita membayangkan memberantas penyembahan berhala itu enteng saat itu ya. Seolah-olah enteng karena kita hidup di zaman ketika Islam sudah menyebar ke seluruh dunia. Dan praktek penyembahan berhala dirasa sesuatu yang menyesatkan, mata karaos enteng. Di zaman Nabi SAW ya, Nabi Muhammad itu menghadapi praktek penyembahan berhala itu satu-satunya agama yang dianggap benar saat itu. Sulitnya, kalau kita mau membayangkan kesulitannya, bayangkan sekarang Bapak dan Ibu harus merubah ajaran Islam, sob. Tak gitu, Pak. Di mana-mana Islam ini dianggap agama paling benar di Indonesia. Bapak sekarang datang bawa ajaran baru, harus memalingkan manusia, masyarakat dari Islam kepada ajaran Bapak, sok Pak. Tak sesulit itu Nabi Muhammad SAW waktu itu. Ya. Para nabi, mohon maaf, para nabi hampir semua, ya, tidak semua, mohon maaf, tidak semua berhasil menyingkirkan penyembahan berhala. Itu kalau kita baca kisah-kisah para nabi, itu tidak ada yang, kadang tidak ada yang 100% berhasil ya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam saja yang begitu berani menghancurkan berhala-berhala orang-orang Kaidan, suku Kaldan, mohon maaf, di Babilonia, di Irak sana dulu, kan dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup, Pak. Dari situ apakah suku Kaldannya mau mengikuti Ibrahim? Kan tidak. Nabi Ibrahim yang disuruh hijrah ke Kanaan ya, ke Palestina gitu, Pak ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam sendiri mengatakan, ketika Ahmad nanti akan datang, Ahmad ini panggilan sayang gitu Pak ya. Ahmad itu isim tafdil Pak ya. Ahmad itu isim tafdil yang lebih, yang paling gitu Pak maksudna. Upami misalkan kieu Pak khair gitu kan, atantong khair artinya nya Ahmad adalah hamidah yahmadu, hamdan itu pujian artinya. Hamid itu yang memuji, Mahmud yang dipuji. Nah nanti isim tafdilnya Ahmad yang paling terpuji gitu Pak ya. Jadi Nabi Isa menyebut Nabi Muhammad itu dengan panggilan Ahmad gitu ya. Itu panggilan sayang ya. Ahmad datang, dia akan merubah dunia ini menjadi ya penyembah-penyembah Bapak, Tuhan Bapak, maksudnya penyembah Allah gitu, dan menyingkirkan penyembahan berhala. Itu sulit Pak, para nabi itu sadayana sukses ya. Hanya Nabi Muhammad SAW yang berhasil menyingkirkan penyembahan berhala. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, berhala yang populer saat itu ya di zaman Nabi itu berupa asnam dan timsal. Asnam, apa itu asnam? Adalah patung yang diagungkan untuk disembah. Terbuat bisa dari kayu, batu atau logam. Biasanya diimpor gitu Pak. Kenapa diimpor? Karena Arab itu tidak memiliki seni pahat patung. Arab itu memiliki seni sastra ya. Kalau Arab itu ya yang mereka miliki dulu budayanya adalah seni sastra. Kalau seni pahat patung ya impor Pak, pamit ti Romawi gitu Pak, di Persia gitu nya. Nah, itu kan ada satu tokoh yang Nabi sebut namanya yaitu Amr bin Luhai itu ya. Amr bin Luhai itu orang pertama yang membawa berhala ke kota Mekah. Dan kata Nabi, aku melihat dia menyeret isi perutnya di neraka. Isi perutnya keluar, lalu dia menyeret-nyeretnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, karena itu orang Arab dulu yang tidak memiliki ya, yang belum bisa beli gitu, tidak memiliki patung-patung untuk disembah, mereka kadang membuat dari kurma yang ditumpuk gitu Pak. Tina makanan, tina korma tumpuk-tumpuk gitu Pak ya. Kalau mau bepergian dibawa itu makal korma tumpukan juga patung disembah, kalau lapar dimakan gitu. Ini contoh dari logam ya, dari kayu, dari batu. Ini kan Lata dan Uzza ya, patung Lata dan Uzza. Yang di tengah itu Lata ya, Lata itu Uzza. Atau ini patung kayu gitu Pak. Sok Bu aya nu kieu di bumi Bu da sieunnya musim kuring masieun Pak, marolotot. Patung dari kayu. Nah bukti yang Quran sebutkan sebagai
ya. Pelajaran bagi kita, ini buktinya. Bahwasanya, mohon maaf. Nah ini ya. Di surah Az-Zumar ayat 38 ya, Allah menyebutkan apakah berhala-berhalamu itu tuh, hal hunna kasyifatu durrihi, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemadorotan. Nah ini bukti kepada kita bahwa saat itu memang manusia sedang menyembah berhala, gitu Pak ya. Nah yang populer saat itu efek atau apa namanya, pengaruh ya penyembahan berhala dari kalangan Bani Israel itu sangat kuat gitu Pak, kepada orang-orang Arab ya, termasuk di Mekah Madinah. Ini surat Al-A'raf 138 menyatakan bahwa Bani Israel dulu ketika Nabi Musa alaihissalam menghindari kejaran Fir'aun dan membelah lautan, mereka melihat di sisi negeri Mesir ya. Imam Al-Maraghi menjelaskan di sisi negeri Mesir. Jadi setelah menyeberang lautan Pak, menyeberang lautan itu yang di atas ya, yang sempit itu karena bisa dengan berjalan, maka mereka menemukan penyembahan patung di satu kaum yang oleh Imam Al-Maraghi disebut keturunan Arab Lahom. Nah itu nama patungnya Baal, tak iya Baal ya. Nu engke di Mekahna jantan Hubal gitu. Hubal, Baal itu jadi Hubal, Habaal gitu kan, bahasa Ibraninya Al-Hubal, Habaal jadi Hubal itu Baal tuh. Nah Nabi melakukan pembersihan kepada akidah yang kotor ini. Nah ini sudah banyak dijelaskan lah ya. Nah yang kedua terakhir ya, saya tutup dengan ini, yaitu menganggap Allah punya anak. Al-Quran sendiri yang menyebutkan bahwa Yahudi menyebut Uzair, Nabi Ezra atau Nabi Uzair ya, orang Kristen menyebutnya Ezra, adalah anak Allah. Kemudian orang Kristen juga menyebut Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Allah. Dan saat itu orang-orang kafir Quraisy, Arab musyrik menyebut malaikat itu juga putri-putri Allah. Jadi ada dua pelanggaran nanti di akidah orang Arab musyrik. Yang pertama menganggap Allah punya anak, nauzubillah. Yang kedua menganggap malaikat perempuan gitu Pak. Karena disebut malaikat itu banatullah, banat itu putri-putri Allah gitu Pak. Itu dua pelanggaran, double. Pelanggarannya kuadrat gitu Pak. Maka Allah sebut di dalam surah At-Taubah ayat 30, wa qalatil yahudu Uzairu binullah. Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Wa qalatin nasara al-Masih ibnullah. Dan berkata orang Nasrani Isa al-Masih anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim, itu hanya sebatas bualan mereka saja ya. Nah lalu mohon maaf, ini kita jawab dulu ya. Nanti ada satu ayat lagi tentang bagaimana mereka menyebut malaikat itu putri-putri Allah, itu banyak lucu gegabah. Nah kenapa Nabi Uzair disebut anak Allah? Ada kejadian hebat Pak di kisah Nabi Uzair, yaitu surah Al-Baqarah ayat 259. Saya langsung terjemahkan saja ya supaya cepat nih. Atau seperti orang yang lewat kepada satu kaum dan dia sedang menunggangi di atas kendaraannya. Ini artinya apa tafsirnya ya? Kalau kita lihat tafsirnya, ini adalah Nabi Uzair yang sedang lewat ke kota Yerusalem yang sudah hancur. Mungkin saya pernah menjelaskan atau belum ya di sini kenapa Yerusalem hancur dulu ya? Belum Pak. Ya nanti insya Allah lah ya. Nah itu karena pelanggaran orang Yahudi di Yerusalem kan ya Pak. Nah di zaman Nabi Yeremia dulu sekitar tahun 500-an sebelum Masehi itu pernah dihancur, diserang oleh Babylon ya, oleh Nebukadnezar. Nah Nabi Uzair itu lewat ke kampung Yerusalem yang katanya menurut nubuat Nabi Daniel, ada nanti namanya Nabi Daniel alaihissalam, itu akan dibangun kembali oleh Al-Masih gitu Pak. Inilah yang nanti jadi master plan Zionis sampai hari ini ya, membangun Yerusalem, membangun Israel. Nah ketika Nabi Uzair itu lewat, beliau berkata, ana yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah mengembalikan kota ini setelah dia hancur? Tingkat Nabi Pak bicara seperti itu gitu. Maka ku Allah diberi pelajaran Nabi Uzair alaihissalam. Karena Nabi itu kan semuanya juga belajar dari nol Pak ya. Nabi Muhammad SAW itu terus belajar sampai tidak langsung sempurna jadi seorang nabi pemimpin yang hebat, tidak, diajari terus. Karena itu kalau Bapak belajar tafsir Quran menurut urutan turun, bukan urutan mushaf ya.
Urutan mushaf surat pertama apa Bu? Mushaf, Al-Fatihah. Tapi kalau menurut urutan turun, Iqra gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim khalaq, 5 ayat. Dari situ surat kedua, kalau urutan mushaf Al-Baqarah gitu kan? Kalau urutan turun ada surah Al-Qalam gitu kan? Nun wal qalami wa ma yasturun. Setelah itu baru surah Al-Muzammil, Al-Mudassir gitu kan? Nah, kalau kita belajar tafsir urutan turun disebutna tafsir tartib nuzul gitu. Kita akan mengetahui bahwa banyak sekali ayat di awal-awal turun itu selalu mengajak berbicara kamu gitu kan Nabi. Ini Nabi sedang dididik gitu Pak. Jadi dari nol Nabi gitu disiapkan heula gitunya sebagai seorang rasul, nanti seorang pemimpin. Belum ada ayat ya ayyuhalladzina amanu tacan di Mekah mah eta mah engke di Madinah ya. Di Mekah mah kamu gitu, kamu kan Nabi ya. Ya ayyuhal mudatsir, hai yang berselimut, kum berdirilah kamu gitu kan. Fa'angzir, berikanlah peringatan oleh kamu ya gitu we. Nah Nabi Uzair pun sama, ketika lewat aduh ya kota hancur kieu ya. Lalu Allah beri pelajaran. Fa'amatahu, maka Allah mewafatkannya. Maksud di sini wafat itu ada 2 makna apa ya? Ada wafat al-maut, meninggal, ada wafat an-naum, tidur. Di sini adalah makna yang kedua, an-naum. Dari mana kita tahu? Karena nanti dibangunkan gitu Pak. An-naum. Nah, maka diwafatkan, ditidurkan mi'ata amin, 100 tahun. Kabayang ku Bapak, Nabi Uzair sedang di kendaraan, katanya pulang dari kebun gitu Pak, dalam tafsirnya. Membawa bekal panen ya, buah-buahan sayuran yang dipanen ya, air minum gitu Pak. Lalu istirahat di pinggir, entah seperti apa tempatnya, apakah ada bangunan ataukah guhanya ataukah lembah seperti itu, wallahu alam. Yang pasti Nabi Uzair tersembunyi gitu Pak, istirahat ya, nyingkur, bahasa Sunda menyingkur ya, tersembunyi. Maka ditidurkan 100 tahun. Faba'atha summa ba'atha, kemudian dibangunkan. Qala, datang malaikat bertanya, qala kam labista, berapa lama kamu di sini? Berapa lama kamu tinggal di sini? Lihat Pak, jawaban Nabi Uzair mirip jawaban Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi yang tidur 300 tahun, Nabi Uzair mah 100 tahun. Jawabannya sama mirip. Apa yang dikatakan Ashabul Kahfi ketika mereka bangun? Labisna yauman au ba'da yaum. Paling kita di sini sehari atau setengah hari. Nabi Uzair ditanya, "Kam labista, berapa lama kamu tinggal?" Qala, dia menjawab, "Labistu, aku tinggal di sini yauman au ba'da yaum." Saminya sehari atau setengah hari, gitu Pak. Nah, ini nanti jadi kunci ya Pak, apalagi untuk yang memiliki ilmu fisika itu kuantum ya, fisika tentang dimensi waktu. Wah, subhanallah, isyarat-isyarat Quran seperti ini ya akan bisa membantu penelitian. Qala balabista mi'ata amin, kata malaikat, tidak. Anda di sini sudah 100 tahun. Gitu Pak. Ningali kalender 2120 nyawe cenah gitu Pak. HP terus daya sinyalan gitu Pak. Fangzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Coba lihat kata minumanmu tidak basi. Nyawe teu basi Pak. Sebagian ulama ahli tafsir menjelaskan makanan dan minumannya pun dibawa ke langit dimensi yang lain bersama Nabi Uzair gitu. Dia tidak diam di langit atau di dunia yang 1 hari 24 jam ini di sana. Wangzul ilal khimarika, dan lihatlah kepada keledaimu yang kau tunggangi itu. Ternyata sudah jadi fosil gitu Pak. Keledainya tidak dibawa gitu. Tapi yang saya maksud di bawah itu takumaha eta teh wallahu alam gitu Pak. Karena jasadnya ada di situ. Lihat Ashabul Kahfi pun di gua itu ada jasadnya. 300 tahun ada di dalam situ Pak. Karena Allah berfirman, kami bolak-balikan ke timur dan ke barat, ngameh kapoyanan gitu. Karena kan menurut kata dokter, kalau seseorang berbaring terlalu lama nanti punggungnya bisa melepuh ya, rusak ya kulitnya kan. Jadi digulitik-gulitikeun teu pami enjing ngaguliti kalawang guha kitu Ashabul Kahfi teh kapoyanan, cukuplah vitamin D na ya, ngagulitik deui gitu sore kalebet gitu Pak. Kami bolak-balik kan, itu kan ayatnya begitu. Ya artinya jasadnya ada gitu Pak. Dan dia
berbolak-balik ruhnya ada karena tidak meninggal, yang tidak ada jiwanya. Jadi sama seperti ketika kita tidur. Bapak tidur 6 jam sehari atau 5 jam ya, apakah terasa lamanya 5 jam 6 jam? Kan tidak Pak, asa sabar menit gitunya, asa namanya bieu. Eta Pak. Jadi begitu dicabut jiwa kita ketika tidur, kamana tah jiwa teh gitu? Ya sanes di dieu atuh. Nah, maka si himar keledai itu ya singkat cerita ya, walina ja'alaka ayatan linas, kami jadikan petunjuk bagi manusia, wangzur ilal izomi kaifanusi zuha tsumma naksuha lahman, lihat tulang-tulangnya kami utuhkan kembali, sambungkan kembali, lalu kami beri daging, gitu kan? Dan hidup lagi itu di hadapan Nabi Uzair. Falamma tabayyana lahu, setelah dijelaskan seperti itu, qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Nyanya, ternyata Allah itu maha berkehendak atas segala sesuatu. Jangankan kota yang hancur, ini makhluk saja di hadapan saya sudah jadi fosil, sekarang hidup lagi. Kan gitu hikmah nama. Tapi di sini ada kejadian luar biasa bahwa seorang manusia di satu titik di bumi ini pernah bergeser gitu Pak ke dimensi yang lain, dan Allah biarkan ya dia di sana 1 hari atau setengah hari, tetapi ketika pulang di sini sudah 100 tahun. Eta nu hebatna luar biasa banyak siga Ashabul Kahfi. Karena itu Nabi Isa alaihissalam pun ketika nanti turun lagi ke bumi, kata Nabi Muhammad dalam hadis, tidak menua meskipun 1 hari. Itu dimungkinkan. Karena 1 hari di sana 2000 tahun di sini, ada dimensi yang seperti itu gitu Pak. Ya. Nah, itu kan dina ilmu astronomi Pak, aya banyak ya, astronot yang lama puluhan tahun di stasiun luar angkasa, ketika pulang ke bumi ternyata teman sebayanya sudah lebih tua gitu ya. Nah, itu ada. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan kejadian inilah Nabi Uzair pulang ke kampungnya, tidak ada seorang pun yang kenal, kecuali yang dulunya masih anak kecil sekarang sudah menjadi emak-emak gitu Pak, pembantunya yang mengenali bahwa ini adalah Nabi Uzair, kan gitu kisah nate. Nah, dengan kejadian ini baru Nabi Uzair menceritakan kepada kaumnya di kampungnya bahwa saya sudah tertidur sama 100 tahun, dia dianggap sebagai anak Allah. Ini Nabi Isa, saya cepat ya. Nabi Isa dianggap anak Allah karena menyebut, ini ayat Aram, bahasa Aram dalam Injil asli. Nabi Isa itu menyebut Allah dengan istilah abunan. Abunan itu bapak kami gitu Pak. Atau di Injil berbahasa koin Greek Yunani kuno. Nah, itu ya, ini mufrodatnya saya pisahkan. Yang saya lingkari merah itu dibaca patermo. Patermo itu the father of me atau my father gitunya. Patermo, bapakku gitu Pak. Karena Nabi Isa AS dulu berdoa kepada Allah dengan menyebut bapakku gitu, bapakku. Kalau Nabi Muhammad menyebut Rob gitunya, pengurusku, tidak menyebut Abi tapi Robi. Nah, ini Nabi Isa alaihissalam berdoa dikatakan sambil bersujud Pak Sob, dina Injil Matius. Lalu katanya kepada mereka, kata Nabi Isa ini sesaat sebelum ditangkap untuk disalibkan Pak, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah dulu di sini kalian berjaga-jaga dengan aku. Maka ia, Yesus Kristus, maju sedikit lalu sujud. Tuh Pak, sujud Nabi Isa berdoa, katanya ya Bapakku. Tah, iya Pak. Nah, dan ini kesalahpahaman dan nanti dituduhkan oleh orang Yahudi kepada raja, dilaporkan ya kepada raja Romawi bahwa Isa mengaku sebagai anak Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, terakhir ini Allah berfirman surah As-Saffat ayat 149 sampai 152 tentang fastaftihim li rabbikal banatu walahumul banun. Muhammad tanyakan kepada kafir Quraisy, apakah pantas bagi mereka anak laki-laki sedangkan Allah anak perempuan? Gegabah cenah kitu nya. Dan am khalaqnal malaikata inatha wa hum syahidun, dan apakah mereka menyaksikan ketika aku menciptakan malaikat, apakah malaikat itu perempuan? Kosnu apal weh gitunya Pak. Ya, itu semuanya hanya ala innahum min ifkihim, kebohongan. La yaqulun, apa yang mereka ucapkan, waladallahu, bahwa Allah punya anak, wa innahum lakadzibun, dan sungguh mereka itu berdusta. Tos weh Pak, wa qalu takhadallahu walada, ini Nabi membersihkannya dengan ayat ini. Qalu, mereka orang-orang kafir berkata, ittakhadallahu walada, Allah mempunyai anak. Subhanahu, maha suci Allah.
ballahu ma fis samawati wal ard kullu lahu qanitun. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah, semua tunduk kepadanya. Maksudnya Allah tidak butuh atau tidak memerlukan ya adanya kehadiran seorang anak. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sekian yang bisa disampaikan ya. Baru poin kedua apanya? Panjang keneh. Iya ge tos diringkas gitu, Pak. Ya, apa yang Nabi lakukan sebagai al-minnah atau karunia besar bagi umat manusia. Yang pertama itu tilawatul ayat, yang kedua tazkiyatun nafas. Belum nanti yang ketiga, yang keempat, mudah-mudahan ini nanti selesai satu pertemuan selanjutnya lah ya, mudah-mudahan, supaya bisa membahas materi yang lain. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.